Iya, kami harus melihat dulu berkaca pada kami perbankan tentunya ikut tataran regulasi dari OJK. Hmm. Nah, dari OJK sendiri mempersyaratkan di surat edaran OJK Oke. kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan know your employee gitu kan ya. Jadi Ya. artinya kalau coba dilihat dari standar rekrutmen, itu basicnya adalah kita harus paham dulu know your employee, kandidat yang kita hire siapa gitu. Kemudian kedua kita melihat adalah prinsip kehati-hatian. Itu sangat ditekankan oleh OJK kalau pada saat kita melakukan semua kegiatan adalah selalu melihat adalah prinsip kehati-hatian. Yang ketiga kita melihat adalah aspek manajemen risiko yang selalu disampaikan tadi oleh Bu Kiki. Nah, dari aspek ke sana, walaupun tadi disampaikan tadi oleh mungkin secara umum ya, kalau mungkin di luar industri perbankan, disampaikan tadi oleh dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa mungkin tidak diatur di regulasi, tapi kan kewenangan meng-hire karyawan adalah kewenangan perusahaan. Tentunya hanya aspek kompetensi. Kami melihat juga aspek kalau kami nyebut adalah suitability, kecocokan. Dia melihat tadi disampaikan oleh Bu Kiki, apakah ada risiko? Kebayang kalau kita meng-hire karyawan, begitu ya. Kemudian kami ya dia adalah kemudian kolektabilitasnya macet. Kemudian akan berhubungan dengan apakah dengan vendor, apa berhubungan dengan abah gitu ya, kebayang ya, ada risiko di situ. Jadi Anda melihat bahwa akan mengganggu produktivitas mereka saat bekerja karena kebayang, aduh harus bayar hutang begitu ya? Tidak hanya produktivitas ya Mbak Elina, tapi lebih kepada resiko. Ada aspek resiko yang gitu. Sehingga tadi ya kita ingin kepada karyawan kita bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Ya, karena bekerja di sektor keuangan gitu ya. Betul. Oke, baik. Tapi apakah seperti menyambung kata Bu Siti tadi soal asas keterbukaan, dari awal Maybank sudah memberikan pengumuman dari awal mencari kerja gitu, kan ada berbagai syarat tuh. Salah satunya juga dikatakan bahwa mau memberikan keterbukaan informasi terkait dengan skor kredit mereka. Ada nggak pengumuman itu dari awal? Tidak disebutkan secara rinci, tapi kan kita menyebutkan bahwa yang kita cari tidak hanya kompetensi, tidak hanya kualifikasi. Kalau kita menyebutkan selalu disebutkan di dalam kita mencari tenaga kerja, kita akan mencari kecocokan, termasuk adalah aspek karakter. Kalau kita bekerja di dalam meng-hire karyawan, aspek karakter perlu kita perhatikan. Ini sekali lagi ya, tadi disampaikan oleh Ibu Mbak Ilona ya. Mungkin banyak kita malah calon karyawan itu diuntungkan karena pada saat kita beritahu, Mbak, Mas, ini ada 100.000 loh. Oh, saya ada ya. Kadang-kadang dia lupa bahwa dia punya kredit card ada. Banyak kali yang terjadi demikian. Malah kadang-kadang, ayo dibereskan. Jadi kami tidak harga mati, Mbak Ilona. Kadang-kadang tahu, yuk dibereskan loh ini. Malah dia kadang-kadang nggak tahu. Tetapi kita harus satu hal, melihat dari sudut yang ekstrim. Kami bisa menemukan calon karyawan yang bisa memiliki 10 kredit card yang macet. Nah, itu kan sudah. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Bu Kiki, bahwa apakah itu menjadi syarat mutlak, kita tidak menganggap itu sebagai syarat mutlak, tapi melihatnya sebagai holistik keseluruhan dari semua proses karakter, kualifikasi karyawan. Kita akan dicek lagi case-nya begitu ya? Betul. Apakah kemudian 100.000, kita langsung katakan, bisa diselesaikan nggak? Kita nggak menjadi nah, ini hanya administrasi ya. Tapi orang yang potensi bahwa dia memiliki sekian banyak macet, nah kita akan melihat ini ada apa ya? Apakah dia atau maaf mungkin lari lagi nih, kita kan maaf ini ada kalau di OJK ada anti pencucian uang gitu. Melebar kan banyak aspek yang kita harus prinsip kehati-hatian Mbak Ilona. Baik.